Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Maramis, kelas Tebin A20, nomor absen 17, NIM 2038107226. Di sini saya akan menjelaskan tentang fonologi bahasa Madura. Secara tegas, Syukur menjelaskan bahwa fonologi merupakan salah satu bagian dari pramesta, tata bahasa Madura yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa. Istilah fonologi di Indonesia merujuk pada pengertian studi bunyi bahasa secara umum. Sebab, fonologi masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonemik membedakan arti, sedangkan fonetik tidak memasalahkan arti. Fonologi dalam bahasa Madura engkikak dinto salah setong bagian dari prama sastra senalekteki munyi-munyi epon besah. Norok suara epon, bernah epon, munyi dalam bahasa Madura asli beda dua engkikak panikah alus ben tajem, beda konsonan alus tor beda konsonan tajem. Nanging norok pakakas yang kui maka luar munyi anda na epon lain engki panika beda telok, sitong konsonan bibir bilabial, dua konsonan kiki dental, telok konsonan ngilangian pelatal. Dilihat dari tinjauan fonemik, istilah fonem juga dibicarakan bahwa fonem merupakan bunyi bahasa terkecil yang dapat atau berfungsi membedakan arti. Dilihat dari tinjauan fonetiknya, fonem merupakan bunyi bahasa yang fungsional. Klasifikasi dan deskripsi fon. A. Klasifikasi dan deskripsi vokoid. Dalam bahasa Madura dapat dibagi menjadi 13 bunyi vokoid. Yang pertama yaitu klasifikasi bunyi vokoid berdasarkan parameter tinggi. A yaitu I, merupakan depan tinggi tertutup tidak bulat. Contohnya iye, tikah. B yaitu huruf I besar, merupakan vokoid tengah, tinggi, tertutup dan tidak bulat. Contohnya ilmu, nyeor. C, I besar tanpa titik, merupakan vokoid depan, tinggi, setengah tinggi, semi terbuka dan tidak bulat. Contoh agrembis, bis. D, huruf U, merupakan vokoid belakang, tinggi, tertutup, dan bulat. Contohnya beuh, undaunan. E, U besar ada titik, merupakan vokoid belakang, tinggi, bulat, semi tertutup. Contohnya urusen, duaduh. 2. Klasifikasi bunyi vokoid berdasarkan parameter tengah. Bunyi vokoid tengah bahasa Madura ada 3, yaitu sebagai berikut. A. Huruf E ada taleng adalah vokoid semio tertutup. Contoh sate, gole. B. Huruf E adalah vokoid tengah, tak bulat dan semi tertutup. Contoh beles, epu. Epu. C. O. Huruf O adalah vokoid belakang, tengah, bulat dan semi terbuka. Contoh soto, kado. 3. Klasifikasi vokoid berdasarkan parameter rendah. Bunyi vokoid rendah bahasa Madura ada 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu E adalah vokoid depan, setengah rendah, tidak bulat dan semi terbuka. Contoh elong, tempe. B yaitu A alos, merupakan vokoid tengah, setengah rendah, tak bulat dan semi terbuka. Contoh bedeh, gege. C yaitu A kecil, adalah vokoid tengah, setengah rendah, bulat dan semi terbuka. Contoh aing, asar. Yang D yaitu A, merupakan vokoid belakang, tengah, bawah, bulat, semi terbuka. Contoh pompa, pao. B. Klasifikasi dan deskripsi kontoid. Inilah beberapa jenis masing-masing kontoid sebagai berikut. 1. Kontoid plosif. Ada 13 macam kontoid bahasa Madura. Yang pertama A yaitu huruf P merupakan kontoid plosif bilabial, tak bersuara dan tak beraspirasi. Contoh penter, cukup.
B yaitu huruf B merupakan kontoid plosif bilabial, bersuara dan tak beraspirasi. Contohnya bede, sabeb. Yang C yaitu huruf BH merupakan kontoid plosif bilabial, bersuara dan beraspirasi. Contoh beden, beje. Yang D yaitu huruf T merupakan kontoid plosif apiko-alveolar, tak bersuara dan tak beraspirasi. Contoh tepah, patot. Yang E yaitu huruf D merupakan kontoid plosif apiko-alveolar, bersuara dan tak beraspirasi. Contohnya yaitu dere, ondem. Selanjutnya yaitu huruf DH adalah bunyi kontoid plosif apikal pelatal, bersuara dan tidak beraspirasi. Contohnya yaitu montu, kalenti. Yang ke I yaitu huruf D adalah bunyi kosoid plasif apikal pelatal, bersuara dan tidak beraspirasi. Contohnya dadar, denu. Yang ke J yaitu huruf K merupakan kontoid plosif dorsovelar, tak bersuara dan tidak beraspirasi. Contoh paksa, embu, embu. Yang ke K yaitu huruf G merupakan kontoid plosif dorsovelar, bersuara dan tidak beraspirasi. Contohnya yaitu gege, beki. Yang ke L yaitu huruf GH merupakan kontoid plosif dorsovelar, bersuara dan beraspirasi, yaitu contohnya gege, akle. Yang ke M yaitu tanda tanya merupakan kontoid plasif glotal, tidak bersuara dan tidak beraspirasi. Contoh buntok, belu. 2. Kontoid afrikat. Terdapat 3 kontoid dalam bahasa Madura yaitu sebagai berikut. A. Huruf C merupakan kontoid afrikat lomino alveolas, tidak bersuara dan tidak beraspirasi. Contoh colo, ceco. B yaitu huruf J merupakan bunyi kontoid afrikat lomino alveolas, bersuara dan tidak beraspirasi. Contoh ajem, jege. Yang C yaitu huruf JH merupakan bunyi kontoid afrikat lomino alveolas, bersuara dan beraspirasi. Contoh cimat, cucu. 3. Kontoid nasa. Dalam bahasa Madura ada 4 koid yaitu sebagai berikut. A yaitu huruf M merupakan kontoid nasal, bilabial dan bersuara. Contohnya muah, cangkem. B yaitu huruf N merupakan kontoid nasal, apiko-alveolar dan bersuara. Contoh neser, tuan. Yang C yaitu N ada titik merupakan kontoid nasal, lamino-alveolar dan bersuara. Contoh burnyo, lanyo. D yaitu huruf O merupakan kontoid nasal, dorsovelar dan bersuara. Contoh ngaleh, ngangleh, ngaleh, anglo. 4. Kontoid latelar. Huruf L yaitu adalah kontoid latelar, apiko-alveolar dan bersuara. Contoh sangkol. 5. Kontoid frikatif. Dalam bahasa Madura mempunyai 3 kontoid frikatif sebagai berikut. A yaitu huruf S merupakan kontoid frikatif, lamino-alveolar dan tidak bersuara. Contoh sokoh, maksa. B huruf H merupakan kontoid frikatif, paringal dan tidak bersuara. Contoh hasil, tahu. 6. Kontoid tril. Ada 2 kontoid tril yaitu sebagai berikut. A yaitu huruf R merupakan kontoid tril, apiko-alveolar dan bersuara. Contoh ratoh, ora. B yaitu huruf R adalah kontoid tril, apiko, pelatol dan bersuara. Contoh poter, rosak. 7. Kontoid semifokoid. Ada 2 kontoid semifokoid yaitu sebagai berikut. A huruf W adalah huruf bunyi semifokoid, bilabial dan bersuara. Contoh wes-wes, weli. B yaitu huruf Y merupakan fokoid, media aminal dan bersuara. Contoh riyah, soroy.
8 kontoid geminat, yaitu kecuali kontoid huruf I, H, W, dan Y. Contoh melas, bekas, meler. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.